Gimana Pak pengalaman Bapak waktu persiapan IPO ini? Apa aja proses-prosesnya? Satu, otomatis prosesnya cukup panjang. Iya, betul. Tapi ini yang menarik buat kita sharing ya, karena maksud dan tujuan kami juga untuk bersama-sama. Betul. Karena potensinya masih besar, dan kita berharap mari kita bersama-sama teman-teman yang memproduksi, yang punya keinginan untuk IPO, tentunya perlu proses yang kita pelajari ya. Ada asam garam sebenarnya. Kalau kita bicara soal IPO, otomatis kita perlu diaudit dari segi financial, dari segi hukum juga. Semua perizinan kita perlu lengkap. Kemudian kita patuh juga terhadap pajak, terhadap cukai. Nah itu semua yang menjadi foundation dalam proses untuk menuju IPO. Berarti stigma bahwa perusahaan alkohol itu suka-suka nipu-nipu cukai gitu, kalau IPO tidak berlaku ya Pak ya? Nggak mungkin bisa IPO kalau ada proses begitu bisa. Ya Pak ya? Jadi memang harus semuanya bersih, harus semuanya putih, gitu kan? Nah ini will take effort. Will take effort. Tapi kalau memang komitmennya adalah untuk IPO, saya percaya kalau kita punya komitmen yang mutlak ya, pasti kita akan bisa capai. Pasti bisa tercapai ya. Dan terutama kita semua punya teman-teman kok, gitu. Teman-teman yang nonton juga, kalau misalnya pengen sharing, pengen berbagi, pengen nanya, we are open to that. Gitu. Kemana nih Pak? Ada Instagram atau akun Instagram? Saat ini kita punya Instagram, Captikus dan Daebak Soju. Bisa dilihat. Teman-teman bisa search ya, bisa Instagram Captikus dan Daebak Soju ya. Kita memang dalam tahapan IPO ini kita juga ingin ada Instagram yang baru, yang corporate. Namun untuk saat ini kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan bisa di Instagramnya Captikus atau Daebak Soju boleh. Oke. Nah, bagaimana prospek ke depan Pak? Karena kan teman-teman yang nonton ini pada siap-siap membeli sahamnya nih Pak, ya kan? Dia udah mulai perhatikan nih. Bagaimana prospek ke depan dari produk-produk Bapak di PT ini untuk calon pemegang saham nih? Ada peraturan OJK yang mana saya juga memang harus tepat ikuti ya. Artinya apa yang kita ucapkan itu harus menjadi komitmen. Mungkin tidak bisa terlalu detail, namun yang bisa saya sharing bahwa selama beberapa tahun terakhir ini perusahaan kami walaupun dalam kondisi COVID ya, selalu ada peningkatan. Selalu grow ya Pak? Yes, bertahun-tahun gitu. Nah kurang lebih bisa sekitar 50%. 50% setiap tahun? Oke. Nah berarti yang pertama adalah kita harus menjaga performance yang sudah ada untuk ke depan tetap sama. Jangan kasih kendor gitu ya Pak Mas. Jangan kasih kendor. Nomor satu itu. Yang kedua, kan 2023 kita udah mulai menuju ke endemi. Betul. Ya kan? Nah ini berarti peluangnya akan lebih terbuka lagi. Gitu. Nah otomatis kita berharap dengan terbukanya peluang yang baru ini, volume growth kita akan lebih besar lagi. Gitu. Nah, yang ketiga, saat ini kita bisa lihat bahwa golongan A kita ada Daebak Spark, golongan B ada Daebak Soju, dan golongan C ada Captikus. Nah, karena perizinan kami memiliki kategori A, B, dan C, golongan A, B, dan C, dan kapasitasnya merupakan salah satu yang paling besar di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita melihat peluang-peluang yang ada, misalnya brand baru, gitu kan, misalnya untuk whisky, misalnya untuk vodka, gin, rum, dan lain sebagainya. Nah, peluang itu tetap ada dan memang sudah ada dalam perencanaan corporate strategi ke depan. Nah, otomatis kembali lagi untuk volume growth. Gitu. Yang dikejar berarti volume growth dan Bapak optimis bahwa volume growth itu akan tercapai dengan ekonomi Indonesia yang bagus, produk terserap dengan baik gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman ini Pak,
kalau ngobrolin produk lokal pasti pada nanya ekspornya gimana gitu. Apakah ada kepikiran untuk ekspor, Pak? Yes. 2023 Ya. memang rencana kami untuk mulai pasar luar negeri. Oke, tuh teman-teman catat ya. Karena- Karena selalu ada yang nanya, Pak, Iya, iya. ekspor gitu. Berarti 2023 rencananya. Ya, rencananya. Dan kita udah melirik beberapa negara. Sebelumnya juga kita udah membuka pembicaraan dengan beberapa duta besar, ambasador, dan mereka itu welcome. Oke. Gitu. Tinggal kita setelah IPO ini kita mulai jajaki ekspor dan lain sebagainya. Nah, ekspor ini selalu menjadi pembicaraan hangat seperti yang tadi Bapak sebut. Betul. Karena di Sulawesi Utara sendiri pemerintah sangat mendukung. Baik pemerintah Provinsi Sulut, pemerintah Kabupaten Minsel, terima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Franky Wongka dan Pak Petra, dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena ekspor ini merupakan tujuan bersama. Iya, betul, Pak. Betul. Pemerintah, bea cukai, dan swasta. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau kita udah bergabung untuk satu visi yang sama, saya pikir itu akan menjadi lebih mudah. Namanya swasta ataupun perusahaan tentunya tidak lepas daripada dorongan pemerintah. Betul. Ya kan? Betul. Kalau pemerintah memberikan peluang, mendukung, tentunya jalan akan menjadi lebih mudah. Iya. Gitu. Dan soal ekspor itu penting kenapa? Secara perusahaan kita melihat bahwa berapa banyak sih jumlah peredaran minuman beralkohol di Indonesia ini kalau kita lihat secara rasio Iya. antara import dan lokal ya. Iya. Dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Vietnam, Filipina, Malaysia. Kata kuncinya adalah Indonesia punya peluang untuk produk lokal itu sangat besar. Iya. Kalau di Vietnam, Filipina, dan Malaysia, market yang ada dikuasai oleh produk lokal. Betul. Gitu. Betul. Bisa 60% lebih. Iya, San Miguel ya misalnya ya. Banyak produk lokal. Nah, Indonesia sendiri kita mungkin kalau tidak salah ya sekitar 5-10%. Gitu. So ini masih PR ya, Pak ya? Masih ya. PR, namun kita melihat itu sebagai potensi. Potensi, betul. Ya. Dan sangat menarik karena kita juga lihat perkembangan dari berita-berita yang ada. Contoh, Pak Presiden Jokowi pun mendorong produk lokal. Iya. Gitu. Dan kita negara yang besar punya kapasitas untuk mengembangkan produk lokal kita sendiri. Iya. Kita kan nomor 4 terbesar. Betul. Populasi penduduk dari populasi, di dunia. betul. Oke, jadi teman-teman kalau di Netflix nonton film Korea nih mudah-mudahan mulai tahun 2024 minumannya bisa daebak rasa mango ya, Pak. Yang diekspor dari Indonesia ya. Wah, keren juga tuh. Ini bahan-bahannya dari mana, Pak? Kalau untuk daebak mango ini? Oh ya, jadi kembali lagi bahwa kita sangat mengupayakan kearifan lokal apa yang ada di Indonesia gitu. Jadi contoh kalau daebak soju ya, ada mango, lychee, lemon dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sari buah dari Indonesia. Oh, Gitu, oke. sari buah asli. Oke, dan cap tikus tuh aren dari Indonesia juga Yes, gitu ya? yes. Oke. Pohon aren Oke, Indonesia. oke. Nah, itulah yang kita rasa dalam konteks kearifan lokal ya. Banyak yang kita bisa lakukan dari bumi Indonesia. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya belum pernah nyobain, saya belum pernah nyobain cap tikus nih atau daebak soju, terus pengen beli nyobain gitu. Di mana, Pak, bisa ditemukan atau caranya gimana kalau mau beli? Oke. Bisa didapat di toko-toko, Ya. bottle shop di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Ada seperti Vines, Vineyard. Ya. Kalau di Sulawesi Utara juga ada di beberapa tempat. Sebenarnya kita udah merata di 23 provinsi. Oke. Nah, di kafe, restoran juga ada. Tapi kalau mau yang paling gampang ya otomatis di bottle shop. Bottle shop ya. Jadi teman-teman kalau ke bottle shop yang biasanya ada ya sign-nya bottle shop itu boleh cari tuh cap tikus, cobain gitu ya. Ada yang rasa kopi juga saya dengar ya, Pak? Ada, lengkap. Ada cap tikus rasa kopi. Nah, nanti teman-teman bisa cobain nih. Nah, Pak, ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih sekarang? Ya, pesan kami adalah semua jalan yang kita lewati kurang lebih sama.
Gitu. We start from somewhere dengan determination ataupun harapan untuk bisa menjadi lebih besar, lebih baik dan profesional. Betul. Nah, memang kalau kita reflect back kembali, banyak yang kita lakukan dan kita belajar dari kesalahan, gitu, dan kita menjadi lebih baik. Nah, saya mungkin buat teman-teman adalah semua dilakukan secara bersih. Oke. Gitu. Betul. Kalau secara bersih, maka untuk menjadi go profesional atau go IPO akan jadi lebih mudah. Iya. Gitu. Dan tidak lupa selalu mengikuti dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Betul. Gitu. Karena buat apa untung namun menemui masalah. Betul. Gitu kan, kita semua mau tidur nyenyak ya. Betul, 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 betul. Mau tidur nyenyak dan mau IPO juga ya, Mau Pak ya. IPO juga. Oke, Pak, terima kasih banyak Terima atas kesempatannya ngobrol bareng kami. Fermentasi Nusantara ikut bangga bahwa ada produk lokal, minuman fermentasi lokal yang bisa IPO ya, dengan nilai yang nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, 176 miliar ya Pak ya. Dan buat teman-teman di luar sana yang lagi ngaduk-ngaduk di ember gitu ya, mungkin bisa mimpinya suatu saat bisa IPO. Dan terima kasih dari PT Cobobu Jarum Minahasa sudah membuka jalan. Nah, ada pesan lagi nggak Pak buat penonton nih Pak yang lagi pada nonton sekarang? Ya. Buat teman-teman yang punya passion untuk minuman kearifan lokal, saat ini Cobobu mungkin membuka jalan, ya kan, kita udah IPO. Nah, kita juga ingin membantu teman-teman se-Nusantara. Andai kata punya produk yang ingin dicoba diproduksi, mungkin kita bisa berdiskusi, mungkin kita bisa diberikan sampel untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Oke. Karena kan untuk mendapatkan perizinan tidaklah mudah. Betul. Namun karena kita punya, mungkin Bisa kita juga kerjasama bisa gitu ya. kerjasama. Iya betul. Kalau petani sudah, pembuat minuman harusnya sudah bisa juga ya memberikan benefit, menerima benefit gitu ya. Oke, terima kasih Pak Audi atas waktunya di sore hari ini. Semangat selalu teman-teman fermentasi dimanapun berada, dan sukses selalu untuk PT Cobobu Jarum Minahasa. Ya, maju terus, Cap Tikus dan Daebak Soju. Sampai ketemu di fermentasi Nusantara berikutnya. Bye. Thank you.